Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya hari ini? Saudara, di saat ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini saya angkat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ada dua bagian ayat Alkitab, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini. Saudara, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan bahwa dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara-saudara yang terkasih, di sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keluarga dalam menghadapi krisis, bagian yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sudah saya baca tadi menceritakan tentang bagaimana kelaparan yang terjadi di Kanaan. Kelaparan ini begitu hebat sehingga Abram memutuskan untuk pergi ke Mesir. Nah, saudara, Abram dan Sarai pergi ke Mesir, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kelaparan yang begitu hebat sehingga mereka harus pergi. Saudara harus ingat bahwa Abraham bukan dengan Sarai sendiri, tetapi juga dengan dia punya pembantu-pembantu Abram yang menemani Abram. Nah, saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang kedua kita akan lihat dalam kitab Rut. Nah, kitab Rut ini pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Dalam kitab Rut ini menceritakan tentang Elimelek dan Naomi beserta dengan kedua anaknya. Waktu itu juga terjadi kelaparan. Jadi bencana kelaparan juga terjadi pada zaman hakim-hakim, dan mereka memutuskan untuk pergi ke Moab. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat bahwa ada bencana kelaparan dalam kedua kasus ini. Dalam kedua kasus ini sekali lagi ada terjadi kelaparan. Nah, Elimelek, Naomi dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, pindah juga ke Moab. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saudara yang terkasih, respon daripada kedua keluarga ini berbeda, saudara. Kalau kasus yang pertama ketika Abram dan Sarai menghadapi krisis dalam keluarga mereka, di mana terjadi kelaparan, mereka pergi ke Mesir, tapi ada satu tindakan yang dilakukan oleh Abram di situ. Nah, Abram memberitahu kepada istrinya Sarai supaya ketika mereka pergi ke Mesir, Sarai mengaku kepada orang-orang yang menanyakan dia bahwa dia itu adik daripada Abram. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu ketika seseorang yang menjadi penguasa, dia senang dengan seorang perempuan yang di situ mungkin ada keluarganya, kakaknya atau adiknya,
biasanya dia akan memperlakukan saudara-saudara dari perempuan itu diperlakukan dengan baik. Nah, saudara-saudara, makanya ketika Abraham mengetahui hal ini, lalu Abraham mengatakan bahwa kalau ada yang menanyakan engkau itu siapa, katakan bahwa engkau adalah adikku, supaya aku diperlakukan baik, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini saya menyampaikan bahwa ada begitu banyak respon yang ditimbulkan daripada keluarga-keluarga ketika menghadapi krisis. Nah, ada respon yang pertama, saudara yang terkasih, respon yang pertama adalah ketika satu keluarga mendapat musibah, krisis dalam keluarga mereka, maka biasanya ada hal-hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka mencari atau oknum-oknum dalam keluarga itu mau mencari kenyamanan dengan mengorbankan pihak yang lain. Mereka pikir diri sendiri. Nah, dalam kasus ini Abraham mau mencari kenyamanan. Dia mencari kenyamanan. Dia mau mengorbankan istrinya sendiri, saudara. Nah, hal ini yang dilakukan. Dia merespon ketika terjadi kelaparan, keluarganya mengalami krisis. Yang dia dilakukan adalah dia mau pikir diri sendiri. Saudara yang terkasih, di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Saudara, langkah ini yang dilakukan oleh Abraham. Bukankah banyak di antara kita juga yang sering berpikir seperti Abraham berpikir, mau mencari keuntungan sendiri, mau mencari rasa aman sendiri, walaupun anggota keluarganya itu dikorbankan, saudara. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak berita yang kita baca di media cetak maupun kita lihat di berita-berita. Ada beberapa berita yang saya baca, dikatakan begini, kesulitan ekonomi, seorang istri di Surabaya tega jual suami. Terbitan dari Tribun Surabaya. Nah, saudara yang terkasih, bayangkan, demi ekonomi, karena kesulitan ekonomi, seorang istri rela jual suaminya. Kemudian seorang ibu jual bayi di Pemalang. tribunnews.com. Nah, bayangkan, itu karena faktor ekonomi. Nah, saudara, itulah yang dilakukan oleh Abraham ketika keluarganya mengalami krisis. Dia berusaha untuk mencari kenyamanan dengan mengorbankan pihak lain, dan dikorbankan itu adalah istrinya, saudara. Hal yang kedua yang sering terjadi ketika keluarga-keluarga mengalami krisis adalah saling menyalahkan. Dan ini merupakan tabiat dosa yang ditularkan, yang diturunkan juga oleh bapa leluhur kita Adam dan Hawa. Ketika mereka buat dosa, maka mereka lalu saling mempersalahkan, dan ini pun dilakukan oleh banyak keluarga. Ketika keluarga mereka mengalami krisis, maka yang dilakukan adalah saling menyalahkan satu yang lain. Yang pertama tadi dikatakan bahwa sering mencari kepentingan sendiri, kenyamanan sendiri, walaupun orang lain dikorbankan, dan itu orang-orang sekitar. Dan yang kedua adalah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, lalu yang berikut adalah yang sering dilakukan oleh keluarga ketika mengalami krisis adalah berpikir untuk mengakhiri hidup sendiri maupun mengakhiri hidup secara bersama-sama. Saudara, ada beberapa berita yang saya baca. Keluarga Kadek Artaya bunuh diri dengan cara minum racun. Terus Pak Sutri bunuh diri karena hutang anaknya di Kediri. Bunuh diri karena masalah cinta. Bayangkan, saudaraku, ini dilakukan yaitu ketika krisis
menerpa kehidupan keluarga, maka sering yang dilakukan adalah mereka berpikir bahwa sudah tidak ada harapan, sehingga mereka berpikir untuk mengakhiri hidup ini, baik dengan cara gantung diri maupun juga minum racun secara bersama-sama. Beberapa hari yang lalu di kota Nabire juga terjadi demikian. Seorang yang masih cukup muda, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Saudara yang terkasih, ini 3 hal yang dilakukan ketika keluarga mengalami krisis. Yang pertama adalah mencari kenyamanan sendiri walaupun orang lain dikorbankan. Yang kedua, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, berpikir untuk mengakhiri hidup ini, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Beberapa hari yang lalu viral juga mengenai seorang artis di India yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena si job. Saudara, ini ya realita yang terjadi. Ini realita yang terjadi, dan COVID-19 yang sementara kita alami ini juga pasti dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di belahan dunia ini, saudara. Dan berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi, sudah sulit dengan peristiwa ini, kehidupan keluarganya semakin sulit. Akhirnya hal-hal ini ya yang dilakukan, saudara. Saudara yang terkasih, lalu bagian kedua Alkitab yang tadi saya ceritakan mengenai kitab Rut, di situ dikisahkan sekali lagi mengenai Elimelek bersama dengan Naomi dan kedua anaknya hijrah ke Moab. Nah, mereka pergi ke Moab tinggal untuk sementara karena peristiwa kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal menarik yang saya lihat. Saya akan membacakannya bagi kita di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Saudara, ketika Naomi dan Elimelek dan kedua anaknya pergi ke Moab, diceritakan bahwa di Moab suaminya meninggal, Elimelek meninggal. Kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kelion juga meninggal, saudara-saudaraku. Nah, saudara, Mahlon dan Kelion memperistri perempuan-perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Kemudian saudara, ketika mereka sudah meninggal, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memulihkan Bethlehem dan mereka mau kembali ke Bethlehem. Waktu mereka pulang, orang mendengar bahwa Naomi sudah kembali ke Bethlehem, dan ketika mereka memanggil dia mengatakan bahwa jangan panggil aku Naomi, jangan panggil aku Mara. Nah, saudara, kitab Rut ini mengejarkan kepada kita kesatuan dalam keluarga. Ada makna keluarga di dalamnya, keutuhan keluarga di dalamnya, di mana ada kasih di situ, saudaraku. Saudara, Rut waktu itu dia kembali, dia pergi kelaparan, tapi dia kembali. Dia ingin memulihkan kehidupannya yang baik lagi, walaupun tidak ada suaminya, anak-anaknya. Tetapi saudara-saudaraku, dia tahu bahwa dia pergi ke Bethlehem, dan dia pasti akan mengalami satu kehidupan yang lebih baik karena Tuhan telah memulihkan Bethlehem. Tapi saudara, di sini dilihat bahwa Rut begitu sedih. Memang dia kembali dengan Rut, Naomi kembali dengan Rut sebagai anak mantu yang ikut dengan dia. Tapi saudara, ada kesedihan yang timbul dalam hatinya. Dia berpikir bahwa
Dia waktu pergi ke Moab, dia bersama dengan suaminya, dia bersama dengan kedua anaknya. Tetapi dia kembali, tidak ada mereka itu, tidak ada suami untuk dicintai, tidak ada anak-anak untuk dikasihi. Di sini pesan keluarga, kesatuan keluarga itu penting, saudara-saudaraku. Saudara, dia ingin supaya ketika mereka pergi untuk menghadapi krisis yang menimpa Bethlehem, mereka pergi ke Moab, mereka menghadapi krisis itu, dan dia ingin supaya ketika mereka kembali pun mereka kembali bersama-sama. Tetapi hal itu tidak terjadi. Dia ingin supaya di tengah krisis itu keluarga ini sama-sama dalam satu kesatuan untuk bisa menghadapi krisis yang menimpa mereka itu. Tapi dia kembali, itu suami dan kedua anaknya tidak ada, saudaraku. Ini memberi makna kepada kita bahwa apa? Naomi mau mengatakan bahwa sekalipun aku pulang dengan satu harapan, ingin supaya kehidupanku lebih baik lagi di Bethlehem, tapi tidak ada suami untuk aku cintai, tidak ada anak-anak untuk aku sayangi. Nah, saudara-saudara, harta yang melimpah, karir yang bagus, tidak ada artinya kalau keluarga itu hancur. Kalau kita hadapi sendiri, keluarga yang lain tidak. Kita mungkin senang, tapi keluarga yang lain tidak senang, saudara-saudaraku. Nah, itu berarti saudara, kesimpulan yang saya mau buat adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Senang dan susah harus kita dipikul secara bersama-sama ketika keluarga itu menghadapi krisis, saudaraku. Jangan ketika krisis melanda kita, jangan krisis menimpa keluarga kita, lalu ada keluarga yang mau mencari aman, mencari pikir diri sendiri, atau saling menyalahkan, atau berpikir bahwa ya sudah tidak ada harapan lagi, kita semua bunuh diri saja. Saudara-saudara, walaupun semua hidup enak, punya segala-galanya, tapi kalau keluarga hancur, apa gunanya apa yang kita miliki? Tidak ada, saudaraku. Berarti kesatuan keluarga itu penting di dalam menghadapi krisis, masa-masa yang sulit sementara kita hadapi. Kiranya masa-masa yang sulit ini dibutuhkan kesatuan dari setiap anggota keluarga kita untuk bisa menghadapi semuanya ini. Jangan cari aman, jangan pikir diri sendiri, tapi kita mau melihat bahwa keutuhan keluarga itu sangat penting. Saudara-saudara, inilah yang saya sampaikan di dalam bagian yang pertama ini di bawah tema keluarga dalam menghadapi krisis. Besok saya akan lanjutkan di bagian yang kedua. Kiranya tetap saudara mengikuti channel ini. Saudara bisa menyukai video ini, subscribe, lalu ada lonceng biar renungan-renungan yang saya sampaikan bisa terupdate bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.